Jakarta Timur menerima laporan kasus penipuan dan penggelapan dengan modus pencurian data pribadi yang digunakan untuk pinjaman online. Tim SAR Polda Gorontalo yang dipimpin oleh Kapolda Gorontalo bekerja sama dengan TNI dan Basarnas Gorontalo mengevakuasi korban longsor di Desa Tulabolo, Kabupaten Bone Bolango. Satuan Polair Polres Pamekasan melaksanakan patroli gabungan dalam rangka memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 9 Juli 2024. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Satuan Tugas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P3GN Bareskrim Polri berhasil mengamankan ribuan kilogram dan jutaan butir narkoba dalam periode Mei hingga Juli 2024. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Ica Tanasya dari Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Ica, silakan dengan laporannya. Ya, Ines dan juga pemirsa, betul SP3GN atau Satgas Penanggulangan Narkoba Mabes hingga tingkat Polda jajaran berhasil narkoba dan juga jutaan jenis narkoba dan berhasil menangkap sebanyak 38.194 pelaku kasus penyalahgunaan narkoba, dan jumlah tersebut terhitung sejak tanggal 21 September 2023 hingga hari ini pada 9 Juli 2024. Namun dari banyaknya kasus yang telah diungkap oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Polri ini, terdapat kasus menonjol yang dimana hal tersebut dijelaskan pada konferensi pers yang berlangsung pada hari ini, yaitu Selasa sore tadi, yang dimana kasus ini dari 4 Mei hingga 8 Juli 2024. Dan Kasatgas P3GN Bareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri menjelaskan bahwa terdapat 7 kasus yang menonjol, di antaranya yakni pengungkapan narkotika dengan barang bersabu seberat 40 kg yang berhasil diungkap oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Polda Kepulauan Riau. Kemudian selanjutnya terdapat pengungkapan kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh Polda Metro Jaya dengan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat total 155 kg. Kemudian ada ekstasi dengan jumlah total sebanyak 3.300 butir, ganja seberat 100 kg, kemudian ada PCC dengan jumlah total sebanyak 1.215.000 butir, kemudian ada obat keras sebanyak 1.024.000 butir. Kemudian dari Polda Jawa Timur berhasil mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak 80 kg. Hingga Satgas P3GN juga berhasil mengungkap laboratorium gelap
narkoba di Bali, kemudian juga di Medan, Sumatera Utara, dan Malang, Jawa Timur yang diungkap oleh Satgas Penanggulangan Narkoba di Tipid Narkoba Bareskrim Polri. Dan dari hasil pengungkapan kasus tersebut, pemirsa, Satgas Penanggulangan Narkoba Polri telah berhasil menyelamatkan sebanyak 15.592.330 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda ke studio. Baik, terima kasih Ica Tanasya atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur menerima laporan kasus penipuan dan penggelapan dengan modus pencurian data pribadi yang digunakan untuk pinjaman online. Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur menerima laporan kasus penipuan dan penggelapan dengan modus pencurian data pribadi yang digunakan untuk pinjaman online. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan, terlapor diketahui berinisial R, diduga melakukan modus operandi sebagai penyalur tenaga kerja di sebuah konter handphone di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Timur. Terlapor R mencari mangsa dengan catatan bahwa korban nantinya dapat memberikan identitas aslinya dan membuat foto selfie dirinya dari setiap korban. Diketahui R sudah mengambil sebanyak 26 data pribadi para pelamar kerja yang ditipunya. Melakukan modus operandi berupa dia berlaga seperti penyalur tenaga kerja di kantor handphone. Dengan demikian dia mencari mangsa dengan catatan bahwa mangsa atau korban ini dapat memberikan identitas aslinya, KTP berupa KTP, dan membuat foto selfie dirinya dari setiap korban itu sendiri. Jadi dengan modus tersebut dia mendapatkan korban kurang lebih ada 26 orang dan jumlah kerugian 1 miliar lebih. Untuk langkah yang sudah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta ini karena masih dalam tahap penyelidikan, maka kami telah memeriksa sebanyak 6 orang saksi, dalam hal ini adalah para korban, dan kami akan memeriksa terus para saksi lainnya. Dan selanjutnya kami akan memanggil para terlapor dalam hal ini 1 orang bernama Ferdisal tadi untuk diambil keterangannya sebagai saksi sesuai dengan berkat yang berlaku di Polri sesuai Perkap nomor 6 tahun 2019. Saat ini penyelidik Sareskrim Polres Metro Jakarta Timur telah memeriksa 6 orang saksi. Dalam hal ini para korban dan selanjutnya memanggil terlapor untuk diambil keterangannya sebagai saksi. Untuk saat ini sesuai dengan pemeriksaan para saksi, pihak terlapor R diketahui melakukan perbuatan penipuan ini seorang diri. Akibat perbuatannya, terlapor R dijerat pasal penipuan dan penggelapan. Dari Humas Polres Metro Jakarta Timur melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil mengungkap pelaku kasus tindak pidana perjudian online dan pornografi sindikat internasional jaringan Taiwan pada Senin 8 Juli 2024. Tipidum Bareskrim Polri berhasil mengamankan 7 orang tersangka kasus perjudian online dan pornografi yang ditangkap di 6 TKP berbeda, yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Selatan. Adapun barang bukti yang diamankan berupa 14 unit ponsel, 2 laptop, dan 16 perlengkapan live streaming serta 2 situs judi online. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Johandani Raharjo Puro menjelaskan para pelaku merupakan bagian dari sindikat bandar judi internasional yang dipimpin warga negara Taiwan berinisial K dan W yang merupakan DPO yang datang ke Indonesia dan melakukan praktek perjudian online, kemudian mendirikan kantor operasional di Karawaci, Tangerang. Modus operandinya adalah para pelaku melakukan bagian dari sindikat bandar judi internasional yang dipimpin oleh warga negara Taiwan
berinisial K. K sementara masih DPO, kami terus berkoordinasi dengan Hubinter untuk mencari keberadaan K, saudara K. Kemudian yang datang ke Indonesia dan melakukan praktek judi online. Mereka memiliki server yang berada di Taiwan dan kantor operasional yang berada di Tangerang, Karawaci. Kemudian BNA lainnya atas BNA K mempekerjakan warga negara Indonesia untuk menjadi bagian dari sindikat tersebut. Masing-masing pelaku memiliki peran yang berbeda. Ada yang bertugas sebagai admin, ada yang sebagai penyedia rekening, telemarketing, customer service. Berdasarkan penyidikan, praktek perjudian online ini sudah berjalan dalam kurun waktu bulan Desember 2023 sampai dengan April 2024. Akibat perbuatannya, para pelaku disangkakan pasal 303 KUHP dan atau pasal 45 ayat 1 dan 3, junto pasal 27 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan ancaman hukuman maksimal selama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Polresta Sleman melalui Satreskrim Polresta Sleman berhasil mengamankan 2 pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang beberapa bulan ini meresahkan masyarakat. Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Rizky Adrian didampingi Kasih Humas Polresta Sleman Ibtu Salamon mengatakan dalam tindak pidana kekerasan seksual ini petugas mengamankan 2 pelaku inisial IB 21 tahun asal Melati Sleman dan ASB 24 tahun asal Grobogan Jawa Tengah. Para pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini beraksi di sekitar Jalan PJKA Tridadi Sleman dan daerah Pogung Kidul Melati Sleman. Akibat perbuatannya, kedua pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual ini diancam dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan pasal 281 KUH pidana dengan pidana maksimal 4 tahun. Si pelaku ini sempat Pemirsa, Satreskrim Polres Banjarnegara telah mengungkap tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial T, 41 tahun, warga Kecamatan Punggelan, Banjarnegara. Kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 12 April 2024 lalu. Kapolres Banjarnegara AKBP Erik Budi Santoso mengatakan, 3 hari setelah kejadian ada laporan masyarakat ke Polsek Punggelan terkait bayi yang meninggalnya tidak wajar. Dilanjutkan dengan penyidikan dan bayi tersebut diautopsi. Berdasarkan hasil autopsi, bayi tersebut berjenis kelamin perempuan dengan berat 3 kg. Bayi diduga masih hidup saat dilahirkan namun ditemukan tanda pembekapan. Pada tanggal 16 April 2024, tersangka ditangkap di rumahnya, kemudian dibawa ke Polres Banjarnegara untuk dilakukan pemeriksaan. Dan setelah diperiksa dan cukup bukti, kemudian dilakukan penahanan terhadap tersangka. Berdasarkan pemeriksaan, tersangka diketahui tega membunuh bayi yang baru dilahirkan karena bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap dengan pria idaman lain yang merupakan tetangga tersangka. Adapun barang bukti yang diamankan yakni 1 potong daster, 1 potong sarung, 1 buah ember, 1 lembar kartu keluarga, 1 lembar surat keterangan kematian jenazah bayi, dan 1 buah buku nikah. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara karena pelaku merupakan ibu kandung korban. Ancaman ditambah 1/3 hukuman sehingga tersangka terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Evakuasi korban longsor di Desa Tulobolo, Kabupaten Bone Bolango terus dilakukan oleh tim SAR Polda Gorontalo bersama Basarnas. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.